loh. Jadi jangan sampai kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, akhirnya kita punah, bisnis kita punah, terus offline kita tutup, tapi kita nggak punya ilmu online gitu, akhirnya nggak jalan seperti itu. Nah, sekilas aku mau coba ini dulu ya, informasikan profilnya Ibu Cilya. Ibu Cilya itu sebagai content creator juga, terus media sosial expert, muslimah trainer speaker, dan juga digital personal branding. Nah, itu banyak banget Bu keahliannya, ya ampun. Itu Ibu belajar dari mana, Bu? Awalnya sih dari ngeblog ya. Blog sebenarnya sih udah dari tahun 2007 ngeblog. Terus sempat pas lagi usaha di bidang travel, itu sempat agak staksi ya, bukan staksi, maksudnya berhenti nulis, nggak terlalu sering lagi nulis gitu, karena aktivitinya lagi fokus buat ngembangin travel. Lalu tahun 2018 mulai lagi kayaknya rindu ya, 2017 lah, rindu lagi nulis karena memang passionnya di situ. Agak kaget sih, ternyata dunia blogging tuh udah berkembang pesat banget gitu. Terus dari situ berkembang juga, jadi tahulah istilah yang namanya influencer ya waktu itu. Nah, berkembang dari memanfaatkan Instagram. Jadi langsung hits banget Instagram, padahal dulu kayaknya nggak terlalu ya. Nggak terlalu, biasa aja gitu, orang posting aja gitu, foto apa. Iya, jadi sekedar hanya posting foto saja. Dan saat itu, di tahun itu memang Facebook masih nomor 1 lah buat kita yang bisnis pun juga pakai media Facebook. Dari situ melihat perkembangan. Dan kalau kita tidak memanfaatkan dan kita juga tidak mengupgrade, kita akan ketinggalan kan. Nah, saya ngelihat peluang di situ juga banyak, dan nggak sengaja juga waktu itu dipercaya sama salah satu brand buat ngisi Instagramnya gitu. Gitu. Ya, saya nggak usah sebut brandnya ya lah ya. Dari situlah mulai jadi terjun di bagian content writer. Terus dari content writer dipercaya lagi jadi content creator. Aku memanfaatkan juga Instagram sebagai branding ya, branding diri, branding bisnis juga. Kalau untuk momi-momi nih misalnya yang juga ingin terjun ke dunia Instagram kayak gitu ya, Bu, itu bagaimana sih cara memulainya? Maksudnya untuk dia nih bisa nge-branding diri dia gitu, kan kita belum tahu lah potensi kita tuh apa. Terus juga gimana kita cara mengasah dan menemukan branding kita tuh tepatnya tuh yang mana kayak gitu. Bagi para mami-mami nih gitu, mungkin bisa dicoba tips ya. Coba telaah dulu, kita misalnya ada yang suka masak, ada yang suka fotografi gitu ya. Nah, kita tuh pengennya kemana? Yang tadinya fotonya sembarang ya, foto upload. Nah, mulai deh, memang itu butuh effort banget sih gitu. Kita habis foto, kita edit dulu ya. Itu sama aja kita mengurangi hal-hal negatif yang akan kita keluarkan kepada umum. Karena kalau udah share ke media sosial itu semuanya tidak akan bisa hilang, kan seperti itu. Jadi lebih
bisa berhati-hati lah kita dalam upload. Begitu juga para mami-mami mungkin jadi bisa mengerem, nggak semuanya harus kita umbar di media sosial. Dengan sendirinya personal branding itu akan terbangun gitu. Memang itu proses kok. Dulu aku juga awal-awal ketika ngeliat Instagram mulai booming ya gitu, mulai naik, aku tuh ngeliat, oh aku tuh mau kemana ya gitu, ini mau bawa sebagai apa ya, kalau sebagai pebisnis aku harus sharing apa ya gitu. Terus tapi aku juga blogger. Nah ketika aku ikut kelas personal branding, di situ aku belajar, Ma'am Sheila tuh mau dikenal sebagai apa sih, sebagai blogger kah, sebagai pebisnis kah gitu. Dari situlah mulai aku bangun lagi, perbaiki personal branding. Nah nanti Mom juga begitu. Sekarang yang penting mulai rapihkan feed-nya seperti itu ya. Terserah mau posting makanan gitu ya, hasil masakan, OOTD, atau sharing-sharing apa, Mom's Life gitulah. Itu terserah. Nanti akan ketemu pakemnya. Yang penting feed-nya harus rapih dulu. Rapih itu nggak Rapih ya. Harus preshotnya bagus ya. Terus nggak harus itu dulu lah, nggak harus belajar. Tapi rapih dalam artian kita memposting dari fotonya tidak asal kita share gitu loh. Kita coba rapihkan dulu apakah ini pantas di share atau tidak. Tentu kan ngebangun itu juga pasti butuh waktu ya Bu ya. Asal kita sabar, terus juga konsisten, itu juga perlu banget itu. Ya, ngebangun personal branding kan ya nggak sebentar bisa dibilang. Apalagi untuk membangun follower kayak gitu. Betul. Itu memang butuh waktu memang semuanya. Ngomong-ngomong soal bisnis nih Bu, kan Ibu selain jadi content creator juga, terus juga ngeblog juga, kan juga bisnis bareng suami nih Bu, ya kan? Itu bagaimana caranya untuk menyatukan visi misi kita kalau bisnis bareng suami, dan yang paling penting untuk memulai tahap awalnya itu, karena kan nggak semua orang suami istri itu bisnis ya, biasanya kan hanya istrinya aja gitu yang jualan online misalnya, atau dia buka warung atau apa. Itu bagaimana Bu tips-tipsnya mungkin? Dulu ya, ini pengalaman saya ya, Mam Riana ya, karena sekali lagi yang tahu situasi adalah mam semua di dalam rumah tangga, mam semua nih gitu loh. Kalau ketika bangun bisnis bersama pasangan itu memang nggak mudah. Tapi ketika kita bersama gitu, hasilnya itu bukan dua, tapi berlipat-lipat gitu loh. Jadi misalnya kalau kita satu sendiri ya menjalankan bisnis, kita mendapatkan misalnya 50 juta per bulan misalnya. Tapi ketika bersama pasangan bukan 100 juta per bulan, tapi bisa 500 juta, bisa 1 miliar gitu ya. Itu bisa jadi gitu loh. Jadi ya berlipat-lipat rezekinya. Kalau berlipat ya Bu ya, Masya Allah. Yang paling penting adalah kita harus tahu pakem di mana kodrat kita ya sebagai seorang istri gitu. Itu yang kunci pertama, kita harus tahu itu. Karena kalau misalnya enggak, hasilnya ya bisnis tidak akan jalan ya, akhirnya tercerai-berai kan gitu. Jangan sampai ya, alhamdulillah jangan sampai. Kalau di dalam bisnis itu peran kita sebagai istri juga diterapkan di bisnis juga gitu Bu. Maksudnya di rumah tangga iya, di bisnis juga iya gitu. Ketika berbisnis bersama, tentu akan ada orang lain yang melihat kita kan. Jadi kita harus memposisikan juga bahwa kita menghormati pasangan kita di dalam ketika sedang berada di tempat umum. Nah, ketika kita sedang memberikan masukan, itu kita juga mesti ngerem. Oh ya udah, kalau misalnya pasangan kita tipe yang tidak bisa menerima langsung feedback, oke, kita mundur aja sebentar. Tapi kalau misalnya asik-asik aja, oke, gitu. Tapi jangan sampai kebablasan.
Seperti itu. Sebenarnya sih tinggal lihat situasinya ya, tipe pasangan kita seperti apa. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga nih Bu, untuk bisnis sendiri, kalau menurut Ibu di masa pandemi ini itu cocoknya itu yang tetap offline kita jalan juga, atau kita tuh harus full online, karena kan orang-orang bisa dibilang sekarang ini apa-apa makanya online. Memang ada ya contoh, misalnya Mams di sini ada yang udah punya toko gitu. Selama masih mampu buat running operasionalnya per bulan, is okay, nggak usah ditutup, tinggal ditambahkan dengan cara online-nya. Karena banyak ya gitu, artis-artis aja sekarang kan juga yang punya butik juga dia memasarkannya lewat IG Live kan gitu. Bisa dicoba seperti itu. Jadi kalau kita tidak beradaptasi, istilahnya kita akan mati. Istilahnya kayak kalau saya ngajarin di grup bisnis, kita kayak ini aja, kayak dinosaurus. Dinosaurus tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka dinosaurus punah. Nah, kita mau pilih mana, seperti dinosaurus atau tidak gitu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, akhirnya kita punah, bisnis kita punah, terus offline kita tutup, tapi kita nggak punya ilmu online gitu, akhirnya nggak jalan. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, kalau dari aku pribadi nih kan, Ibu kan juga punya komunitas, terus juga Ibu sebagai kesibukannya sendirilah dengan berbagai macam kegiatannya sebagai content writer, content creator, blogger, terus juga Ibu bisnis. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya, Bu? Alhamdulillah sih memang apalagi nggak ada ART lagi, wow. Itu luar biasa. Sejak pandemi sih sebelumnya nggak ada ART, tapi memang kebetulan juga saya anak-anak udah besar juga gitu ya, jadi agak sedikit bisa punya banyak waktu. Tapi para moms di sini yang anaknya masih kecil itu jangan bersedih dulu. Aku juga mulai bisnis itu anak-anak tuh masih umur 3 tahun sama 1,5 tahun. Wow, itu jungkir baliknya banget ya, perjuangan banget gitu. Kalau misalnya mau memulai bisnis untuk moms nih yang masih punya anak-anak kecil, mulai aja jadi reseller sekarang kan banyak ya gitu. Jadi mulai itu dulu gitu loh, belajar sambil kita belajar bagaimana sih brand ini gitu memanage para timnya, terus bagaimana sih brand ini gitu bisa mengolah gitu iklan-iklan, flyer-flyernya untuk para timnya ya, untuk promosi gitu. Kalau aku dari dulu itu karena mungkin sebelumnya memang udah terbiasa kan kerja kantoran ya. Jadi kalau masuk kantor itu selalu ada namanya Pareto gitu. Kalau bahasa sederhananya sih kita kayak to-do list gitu. Nah, malam-malamnya itu ketika anak sudah tidur jam 8-an, itu waktunya saya untuk nyusun to-do listnya itu. Jadi saya membuat to-do list nggak pagi-pagi. Kalau di kantor pagi-pagi ya. Tapi ketika di rumah nggak mungkin saya nulis pagi-pagi ini saya mau ngapain ya gitu. Mikirnya aja udah 30 menit sendiri gitu. Nah, jadi malam itulah, oke, misalnya besok saya mau promosi saya mau promosi nih di media sosial. Saya harus nulis captionnya apa gitu, terus buat tulisannya apa, jadi besoknya mau anak lagi rewel gitu ya, saya udah tinggal copy paste spread gitu, tinggal kirim ke media sosial. Jadi nggak ada alasan untuk nggak ada waktu gitu loh. Sebenarnya kita waktu ya, Bu. Iya, tinggal mam semua nih pengatur waktunya. Nah,
Terus aku sih sebenarnya agak sedikit kepo nih Bu sama komunitas Ibu di Sri Kandi Muslimah Preneur. Nah itu boleh dong Bu bocorannya sedikit, kegiatannya apa aja di sana ya Bu? Oke, komunitas Sri Kandi ini sebenarnya juga baru 3 tahun sih gitu ya. Terbentuk itu karena di bisnis travel itu rata-rata tim aku itu perempuan. Setiap juga ke daerah gitu ya, setiap ke daerah untuk sosialisasi juga itu banyak sekali memang pejuang wanita yang membantu perekonomian rumah tangganya gitu. Tetapi mereka terbatas dengan knowledge, dengan ilmu gitu, dengan kodrat lah, dengan apalagi adat seperti itu ya, karena nggak jarang memang di culture kita di daerah itu masih ada yang udah nggak usah kamu di dapur aja gitu, tapi perekonomian itu menuntut mereka untuk mencari nafkah gitu. Tapi karena keterbatasan ilmu pendidikan gitu, nah itu yang membuat kendala mereka untuk bergerak. Nah itu yang membuat saya tergerak untuk membuat komunitas yang dimana visi misinya adalah sharing, giving, loving. Jadi di Sri Kandi saya ingin isinya semua adalah wanita yang bisa menginspirasi. Jadi saling sharing, tidak peduli dia lulusan SD, SMA gitu ya. Karena semua wanita itu hebat, punya pengalaman masing-masing. Jadi tentu bisa saling menginspirasi. Giving, jadi saya ingin menerapkan juga sekecil apapun kita bisa sedekah. Sedekah itu nggak harus uang, sedekah itu bisa ilmu gitu. Sedekah itu juga bisa lewat kata-kata gitu ya, lewat postingan kita. Jadi sedekah yang bermanfaat lah. Itu sedekah waktu juga seperti itu. Terus loving, ini banyak banget yang di media sosial itu sesama moms itu saling ngebully gitu loh. Berharap sih dengan wadah Sri Kandi SMC ini kita semua bisa saling sharing, giving, loving gitu. Dan kegiatannya banyak, mungkin nanti bisa lihat di Instagramnya ya. Kita juga ada program I Love Monday, itu Monday-nya tuh Mom Indonesia Berdaya, jadi kita sharing dagangan bisnis-bisnisnya teman-teman gitu, para moms yang ada di grup. Kita ada juga ngobrol Selasa malam. Jadi selain mengundang expert juga misinya sih ingin mengundang para moms yang memang baru mulai bisnis untuk sharing, karena sekali lagi semua wanita itu saling menginspirasi sebenarnya. Jadi nggak harus yang expert untuk diajak IG live gitu loh, untuk diajak sharing seperti itu Mama Riana. Dan masih banyak lagi sih programnya, nanti bisa dilihat di IG-nya. Nah, jadi kan sesuai dengan judul kita malam ini, Ibu Berdaya di Saat Pandemi. Menurut Ibu Cilya itu bagaimana sih tipsnya gitu agar mereka tuh tetap juga bisa berdaya di saat pandemi, baik secara produktifnya, terus juga secara finansialnya juga gitu. Itu bisa bantu suami juga gitu. Kuncinya sih sebenarnya adalah kita jangan diem aja. Pada dasarnya wanita itu semua punya skill ya. Hanya memang skillnya beda-beda. Di grup SMC itu ada yang aku baru belajar Mam untuk belajar mau bisnis, tapi bingung mau bisnis apa gitu ya. Terus saya tanya hobinya apa, nonton drakor, dia bilang gitu. Terus itu aku juga hobinya. Aku bilang itu semua ibu-ibu ya, hampir semua ibu-ibu doyan drakor. Nah aku bilang coba ulas drakor itu dalam sebuah draft tulisan di media sosialnya gitu. Aku bilang gitu. Jadi dari situ coba cari tahu di mana jual merchandise, coba jadi resellernya.
bilang. Nah di situ dia bilang kemarin alhamdulillah mencoba tips itu bulan kemarin walaupun belum besar katanya udah dapat income 5 juta ya, dan buat aku itu aku appreciate banget gitu sama dan aku nggak tahu saran aku ternyata didengerin gitu loh. Aku memanfaatkan apa yang kita punya. Nah mungkin moms bisa mencoba gitu, apa gitu, misalnya suka cuap-cuap gitu ya. Saya sukanya ngobrol gitu. Nah, coba bikin aja podcast atau YouTube gitu. Jadi yang penting moms itu do something, jangan diem gitu ya. Karena kalau diem ya itu kita juga nggak akan tumbuh gitu loh. Ibu Cilya, saya mau tanya, kan salah satu bisnisnya di dunia travel, tour, dan haji umroh. Gimana caranya bertahan di pandemi ini? Sempat selama sebulan di Maret itu stresnya ampun-ampunan gitu ya. Untung jamaah pada paham bahwa ini bukan dari travel tapi ini masalah dunia gitu. Lalu gimana dong gitu? Bukan berarti nggak bisa dapat masukan nih gitu. Gimana nih hidup? Kita nggak tahu nih. Ada yang bilang sampai 2 tahun lah corona. Maksud 2 tahun? Kita mau makan apa 2 tahun kan gitu ya? Iya. Terus gimana dengan tim? Akhirnya kita kan biasanya mengadakan seminar offline dan mulailah merambah seminar online. Gimana nih cara mengundangnya di online? Dan yang aku lakukan adalah aku tetap bikin seminar via online. Makanya kita alhamdulillah tetap berjalan, tetap ada pendaftaran PPDB umroh gitu ya, karena kita tetap mengadakan seminar walaupun bentuknya online. Mbak Cilya, what do you think of couplepreneur? Jadi Pak Sutri yang bisnis bareng suami. Buat aku, ya itu tadi, couplepreneur itu bukan menghasilkan 2 kali lipat, tapi berkali-kali lipat. Dan itu bagus banget dalam untuk sisi agama. Toh kami, saya dan suami adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah memiliki usaha bersama ibunda Siti Khadijah gitu. Dan kenapa juga kita tidak mencontoh? Buktinya Rasulullah bisa gitu. Dan bisnisnya lihat hasilnya kan berkali-kali lipat. Tajirnya mungkin di sini bahasanya tajir melintir ya, nggak habis-habis gitu. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kita juga bisa seperti itu. Jadi couplepreneur itu kalau buat saya pribadi itu amat sangat saya sarankan. Ya, perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi secara syar'i terjaga gitu ya. Hubungan suami istri kalau kita menjalankan dengan tidak mengatasnamakan ego masing-masing, insya Allah bisa berjalan dengan baik gitu loh, dengan lancar. Walaupun tentu ada pasti perbedaan-perbedaan itu ada, dan tambah mesra. Jadi kalau misalnya suaminya itu masih bekerja gitu ya, misalnya Bu, itu tetap bisa Bu untuk couple ini planner? Bisa banget. Kita misalnya minta suami untuk promosiin ya, misalnya moms buat masakan, ada suami-suami lah yang memasarkan ke teman-temannya. Nah, Ibu pernah nggak sih ngerasa ngeblank gitu? Pernah nggak Bu? Maksudnya ngeblank tuh jadi bingung gitu, aduh besok mau update apa ya, aduh nggak ada ide atau gimana, pokoknya lagi nggak konsen aja atau nggak fokus. Itu biasanya Ibu ngapain Bu? Solusinya Bu? Kadang soalnya aku kayak gitu. Nah kalau misalnya lagi stuck, itu aku paling suka ngeliat kadang media sosial. Misalnya aku lagi mau buat tema apa nih yang mau aku angkat nih di postingan feed bisnis aku gitu ya, yang di Azara nih contohnya, AHP Azara, apa yang mau aku angkat gitu. Nah aku scrolling, kadang-kadang aku lihat IG kompetitor gitu. Nah kalau misalnya untuk ngeblog, alhamdulillah aku juga masih rutin nulis, jadi nggak kosong gitu. Nah, itu juga
Aku suka baca-baca berita gitu ya di Detik. Apa sih yang bisa aku angkat gitu loh. Nah itu kan karena sesuai tulisan aku kan lebih fokus ke bisnis, beauty, sama seputar fashion. Iya, Ibu Cilia, makasih banyak. Aku yang makasih banyak udah mau jadi narasumber di Motherhood Live. Ya, sukses juga buat Motherhood Live. Semoga bisa terus menginspirasi para mom semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.